transfer, COD, transfer, COD, transfer, 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 COD, COD, COD. Hai, dengan saya Dan Andra di sini. Jadi video kali ini kita akan bahas soal tips cara buat konsumen bayar di WA. Oke, jadi buat Anda nih yang baru terjun ke WhatsApp marketing dan Anda pengen membuat bagaimana caranya konsumen Anda tuh bisa nyaman bertransaksi di WhatsApp dengan Anda ya. Jadi kita tidak perlu mengarahkan mereka ke tempat-tempat lain misalnya untuk transaksi di marketplace atau di mana Nah, ini adalah tipsnya ya. Kenapa saya tidak menyarankan market Anda untuk bertransaksi di marketplace? Yes, karena tentu di sana adalah tempatnya perang-perangan harga ya. Kalau misalnya Anda arahkan mereka ke marketplace, saya pernah kejadian teman-teman. Yang pertama adalah mereka nggak mau download marketplace-nya dan gagal closing. Yang kedua adalah ketika mereka masuk marketplace, mereka malah order ke toko lain. Karena mereka gaptek, nggak ngerti gitu ya. Mereka malah order ke toko lain, cari harganya lebih murah ya. Itu untuk yang gaptek. Kalau yang udah ngerti ya mungkin bagus-bagus aja ya. Kalau misalnya emang marketnya udah ngerti marketplace gitu kan, dan mereka langsung transaksi di link yang kita kasih. Tapi kalau misalnya marketnya gaptek, nggak ngerti, saya sangat tidak menyarankan ya. Makanya ini adalah tips cara buat konsumen bayar di WA. Yang pertama adalah Anda harus trusted, oke? Anda harus trusted. Anda harus bisa dipercaya. Kebanyakan orang nggak mau transaksi di WhatsApp atau nggak mau transfer di WhatsApp adalah karena banyak yang takut ketipu. Yes, banyak banget ya teman-teman yang merasakan ini ya. Saya pun sebenarnya sebel banget nih sama si para penipu online ini gitu ya. Mereka lah yang membuat si market tuh merasa takut. Mereka lah yang membuat si market tuh trauma ya. Saya sebel banget gitu kan cuma gara-gara mereka gitu ya. Mereka nipuin, mereka habis nyuruh si prospeknya tuh transfer langsung di blok gitu kan. Kita nih yang penjual-penjual jujur yang akhirnya kena getahnya ya. Nah makanya cara terbaik adalah Anda harus menjadi penjual yang trusted atau terpercaya. Nah cara yang tepat adalah kalau misalnya Anda masih brand baru atau produk baru, Anda bisa endorse ya. Nah endorse pun nggak harus ada artis yang gimana-gimana gitu ya. Nggak perlu langsung ada artis TV gitu untuk endorse. Anda bisa endorse mulai dari selebgram dulu ya. Selebgram yang murah tapi ya seenggaknya terkenal gitu kan. Atau Anda bisa endorse micro influencer dulu. Misalnya Anda jualan wilayah misalnya di Bandung, di Jakarta gitu ya. Anda endorse lah selebgram yang memang terkenal di daerah itu gitu, di kota itu ya. Nah Anda bisa endorse itu. Nah kalau misalnya Anda adalah seorang pembicara atau misalnya Anda adalah seorang coach, Anda bisa masuk media ya. Anda bisa masuk media dulu, Anda buat prestasi sampai nanti Anda bisa diliput oleh media ya. Jadi intinya adalah Anda menjadi penjual yang trusted dulu ya. Kalau misalnya Anda yang pengen laris di WA, ya Anda harus bisa meyakinkan bahwa Anda bukanlah penipu. Oke? Nah, cara meyakinkan bukan bilang, "Enggak kok saya nggak penipu enggak saya itu jujur." Ya, mereka malah makin ragu biasanya ya, karena semua penipu pun pasti bilangnya gitu. "Enggak, ini tuh kita nggak tipu-tipu, kita tuh jujur." Kalau saya biasanya gini aja, kalau misalnya emang ada orang yang bilang kita penipu, takut bla bla bla, saya selalu bilang, "Ya udah Kak, gini aja, Kakak bisa cek nih testimoni saya. Nih cek aja nih influencer yang sudah mengendorse toko kami. Nah, Kakak cek. Nah, kalau Kakak yakin boleh deh lanjut transaksi sama kami. Kalau nggak yakin ya udah kita nggak maksa kok Kak. Yang penting kita udah ngasih tahu yang sebenarnya bahwa kita memang penjual yang jujur." Nah, biasanya itu ya. Kalau selain itu tipsnya apa? Nanti akan saya bahas di nomor-nomor selanjutnya ya. Oke. Nah, setelah trusted, Anda tunjukkanlah testimoni ya. Testimoni adalah salah satu senjata yang powerful supaya Anda bisa closing banyak di WhatsApp ya. Karena gini, dengan testimoni kita bisa membangun yang namanya story atau cerita. Misalnya ada customer Anda yang puas dengan produk yang Anda jual, lalu mereka memberikan review gitu ya. "Wah, Gan, saya suka banget dengan kaosnya. Kaosnya ini bahannya enak banget, desainnya juga keren, gak abal-abal. Pokoknya mantep deh, saya puas, nanti saya rekomendasiin ke teman-teman saya." Nah, Anda bisa bikin copywriting misalnya tuh, puas dengan produk sampai mau rekomendasiin ke teman-teman. Si headline itu kayak gitu ya. Lalu di bawahnya ada bercerita, "Wah, ini namanya Mas Doni misalnya. Mas Doni ini awalnya takut transaksi dengan kita karena takut ketipu, bla bla bla." Nanti ujung-ujungnya Anda bisa kasih mereka pengertian dan copywriting. Kalau misalnya Anda mau order seperti Mas Doni dan merasakan manfaat dari produk yang kita jual, maka order di sini ya. Nah, itu adalah salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk membangun story. Itu testimoni ya. Nah, kalau misalnya Anda punya banyak testimoni,
itu Anda akan lebih mudah untuk mengclosingkan prospek Anda atau market Anda di WhatsApp ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya Anda sekarang belum punya testimoni, cobalah Anda buat promo atau apapun gitu ya. Anda yang penting banyakin testimoni dulu. Dengan Anda membanyakkan testimoni, ketika nanti Anda jualan walaupun dengan harga mahal, mereka akan lebih percaya ya. Jadi tugas Anda nih, kalau Anda baru mulai, Anda buatlah testimoni sebanyak mungkin ya. Oke? Nah, kalau misalnya Anda tidak mau testimoni, apa yang harus dilakukan adalah Anda buat offer yang menarik. Contoh gini, kalau misalnya kakak transfernya di WhatsApp, transaksinya di WhatsApp, kakak akan mendapatkan diskon sekian persen. Ya, misalnya diskon sekian persen. Atau mendapatkan free ongkir. Ya. Nah, Anda bisa membuat penawaran seperti ini ya. Memberi diskon, memberi free ongkir. Ya apapun, intinya buatlah penawaran yang menarik sehingga mereka tidak bisa menolak untuk bertransaksi di WhatsApp. Sampel kadang-kadang gitu teman-teman, misalnya ada yang mau transfer atau COD gitu ya. Kalau kakak transfer, kakak akan mendapatkan promo ini. Nah tapi kalau COD, mohon maaf kak, belum dapat promonya karena hanya untuk yang transfer aja promonya. Nah dengan menggunakan teknik ini, biasanya saya lebih mudah untuk meyakinkan konsumen untuk segera transfer. Oke? Jadi inilah teknik membuat penawaran yang menarik. Lalu yang keempat adalah puas. Nah, kalau puas ini kuncinya adalah mereka pernah transaksi dengan Anda dan akhirnya mereka puas, ya. Jadi kalau misalnya mereka puas, ketika misalnya Anda pengen suruh mereka transfer atau bayar lagi, ya tentu mereka akan tidak ragu, mereka akan yakin, ya. Nah, makanya saya sangat menyarankan Anda di awal banyakin testimoni dulu. Nggak apa-apa di pertama jual murah, tapi pas naik ordernya Anda bisa naikin harganya dikit. Nih kak, kemarin tuh harganya promo, sekarang harganya udah normal, tapi kita masih bisa kasih bonus kok buat kakak misalnya ya. Itu bisa kok ya. Jadi intinya di awal kalau bisa Anda fokuslah banyakin testimoni, banyakin pelanggan yang puas supaya nanti bisnis Anda semakin maju ya. Nanti Anda bisa menggunakan namanya juga flywheel marketing ya. Kalau banyak yang puas, itu Anda bisa menggunakan namanya flywheel. Apa itu flywheel marketing? Anda penasaran dengan yang namanya flywheel marketing? Apa sih flywheel marketing? Nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, yang kelima, kalau misalnya Anda udah gunain segala jurus dan mereka masih nggak mau transfer, ya udah Anda adakan sistem COD ya. Nah, ada kan sistem COD, yang penting transaksinya di WhatsApp ya. Yang penting transaksinya di WhatsApp. Anda bisa kerjasama dengan ekspedisi dan Anda bisa gunakan sistem COD. Kenapa sih harus menggunakan sistem COD? Yes, karena banyak market sekarang yang memang sudah terlalu nyaman dengan transaksi COD. Daripada Anda arahkan market ke marketplace gitu kan, database nanti mereka menjadi pengguna marketplace, lebih baik Anda adakan sistem COD aja. Jadi mereka tetap transaksinya di WhatsApp. Ketika nanti Anda memberi penawaran pun, Anda tinggal broadcast di WhatsApp. Karena kalau mereka udah terbiasa pakai marketplace, mereka bakal nyari-nyari toko lain gitu ya. Makanya saya tidak menyarankan gitu. Karena gini teman-teman, nggak semua orang ngerti marketplace. Karena marketplace itu hanya menyumbang 30% aja dari omset online. Makanya 70% masih ada di luar. Dan jangan kita tambah gitu yang di luar ini supaya ngerti marketplace gitu. Ya lebih baik kalau Anda pengen ngegarap marketplace, iklanlah di marketplace. Kalau Anda pengen ngegarap iklan di sosial media, arahkanlah ke WA ya. Oke? Intinya Anda bisa menggunakan ekspedisi-ekspedisi yang bekerja sama untuk sistem COD. Oke, nah jika Anda pengen mempelajari materi seperti ini lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan pengen saya mentoring selama 30 hari, Anda bisa ikut di e-course saya di e-course Was Many Machine ya. Di situ Anda akan belajar bagaimana caranya Anda bisa membangun mesin uang Anda walau hanya cuma jualan di WhatsApp. Cara joinnya gimana Bang Dean? Cara joinnya gampang, tinggal klik link di deskripsi saya, atau Anda bisa kunjungi ke web millionairemarketerid.com/wasmanymachine ya. Nah, jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like dan share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan video seperti ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video seperti ini, Anda bisa komen di bawah dan tanyakan kepada saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda, entah melalui komen atau saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Saya doakan semoga jualan Anda laris manis dan Anda bisa segera membangun mesin uang Anda walau cuma jualan di WhatsApp. Saya dan Andira, sampai ketemu di next video. Bye-bye.